Sini kita langsung cek aja, ada motor 2 juta Yamaha Mio GT ya, open di harga 3.800.000. Buat teman-teman yang tertarik buruan X150 Kawasaki ya 2018 nih guys, warna hijau. Masih ada lagi banyak guys. Ini ada R15 2009 Matic guys. Di depan kita nih ada Supra X125 Custom Wheels 2019 guys, warna merah hitam. Nah, ini guys buat yang nyari Kawasaki Z250 nih, ada di depan kita nih. Ini sudah diganti ya dengan handlebar warna merah seperti ini, dan juga di bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat, dan kita akan mereview unit-unit motor yang akan dilelang nih di Balai Lelang Smart Beat. Ada banyak ya unit-unitnya, termasuk juga ada unit stok di sini, dan ini kurang lebih ada sekitar 50-an untuk motor yang akan dilelang untuk event berikutnya. Motornya dari harga berapa aja? Ada juga yang masih unsold dan juga sudah turun harga, dan juga ada stok baru yang akan dilelang di event lelang berikutnya nih guys. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Smart Beat lebih lengkap lagi. Ikutin juga atau follow juga Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke teman-teman, ada unit apa aja yang ada di Balai Lelang Smart Beat untuk event lelang motor bekas berikutnya. Kita cek nih ada harga-harga murah atau enggak. Ikutin video gue sampai selesai guys. Oke guys, motornya mulai 2 jutaan juga. Di sini kita langsung cek aja, ada motor 2 juta Yamaha Mio GT ya, warna hitam 2014 dengan nota pajak saya nggak ada. BPKB 7 hari kerja, eksteriornya agak kurang, mesinnya terkategori cukup. Nah ini di open di 2.700.000. Kita lihat langsung nih Mio GT nih guys, dengan kondisinya kalau dilihat eksteriornya sih memang terkategori kusam ya, tapi masih cukup sih kalau menurut gua. Headlamp juga termasuk masih oke. Bagian spakbornya juga ada beberapa baret-baret tapi masih wajar ya. Tapi kondisi bannya sudah agak menipis. Di belakang sih masih agak cukup baik untuk kondisi ban. Dan ini kondisi bagian belakangnya. Lalu kalau di bagian cluster meter sayang nih sudah pecah kayak gini. Tapi di sini juga sudah nggak jelas ya, menunjukkan di 52 ribuan something lah. Tapi kondisinya udah kusam dan sangat pecah, jadi harus diganti. Kalau untuk teman-teman yang tertarik nih, ada Mio GT tahun 2014. Kalau gue bilang sih kondisinya agak kurang memang di eksterior, tapi mesinnya masih terkategori cukup. Nah ini di open di 2.700.000 nih guys, ada di Balai Lelang Smart Beat nih. Lanjut yang sebelahnya nih ada Mio S nih guys, yang 125 tahun 2018. Ini warnanya masuknya bukan ungu ya, tapi merah marun. Pajak mati di bulan 10 2019, BPKB-nya 7 hari kerja, dan ini only 5 juta rupiah nih guys. Kalau dilihat eksteriornya C, mesinnya juga terkategori C, masih agak oke nih. Jadi kayaknya tinggal cukup langsung pakai aja. Ada beberapa bekas baretan kasar yang jatuh di sini ya. Lalu untuk di sisanya nih masih oke, kondisi ban juga masih cukup kalau gue bilang. Lalu ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Nah, untuk di cluster meternya, odometer menunjukkan di 14 ribuan, masih oke. Spionnya juga masih lengkap ya, cuman dicopot satu. Dan ini kondisi masih terbilang cukup lah kalau menurut gua. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Matic nih 125cc Mio S 2018, eksteriornya C, mesinnya C, pajaknya mati di bulan 10 2019 kemarin. Ini di open only 5 juta rupiah nih buat teman-teman yang tertarik. Langsung hubungi Balai Lelang Smart Beat nih guys. Nah, beberapa juga ada yang nanya nih MX King. Nah, di sini ada nih MX King guys. Ini Yamaha Jupiter MX King 150cc. Ini tahun 2016. Warnanya biru dan kondisi eksterior masih cukup, mesinnya terkategori cukup. BPKB ready. Pajaknya mati di bulan Desember nanti guys, 2021. Ini yang akinya aja soak, jadi starternya katanya nggak bisa. Ini di open di 8.900.000 nih guys. Dengan kondisinya sih masih cukup layak pakai, masih oke banget sih kalau menurut gua. Sayang joknya trimnya udah gantian begitu dan dipapras ya. Ada beberapa bagian-bagian yang kusam, dan juga ada beberapa fairingnya renggang ya. Kalau untuk di cluster meternya kita lihat odometernya di 77 ribuan nih guys. Jadi masih ya 2016 lah, masih cukup wajar ya. Di bagian pengeremannya udah double disc, terus kondisi bannya juga masih cukup. Dan ini sih kayaknya tinggal pakai aja. Cuman akinya soak, jadi harus diselah nih guys. Oke nih yang nyari MX King ada nih guys, Jupiter MX King 2016 nih 150cc ya. BPKB ready, pajaknya mati di Desember 2021 nanti nih. Eksterior C, mesinnya C. Ini di open di 8.900.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke guys, di depan kita nih ada motor 3 jutaan. Ini adalah Yamaha Soul GT 2014 guys. Dan ini BPKB ready, pajak mati di bulan 8 2021. Jadi which is itu bulan ini itu sudah mati pajaknya. Eksteriornya katanya CRH gede, mesinnya terkategori C. Dan ini di open di 3.800.000 nih guys.
Nah, ini adalah Mio Soul GT dengan kondisinya sih masih terkategori cukup kalau menurutku di bagian eksteriornya, hanya di bagian spion kayaknya nggak ada. Joknya juga sudah sobek seperti ini. Odometernya di sini menunjukkan di 42 ribuan. Lalu kondisi sisanya sih masih terkategori apa adanya, tapi masih terbilang cukup lah kalau misalnya kita rawat. Trim diganti, semuanya ini jadi tampak baru, dipasangkan spion dan sebagainya. Nah ini guys, motor 3 jutaan. Ini adalah Yamaha Soul GT 2014 BPKB ready, eksterior C, mesinnya terkategori C guys. Pajaknya baru mati banget nih bulan 8 2021. Di open di harga 3.800.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Sebelahnya motor 5 jutaan tahun 2018. Ini adalah Yamaha Mio 125. Nah ini sayang nota pajaknya nggak ada, BPKB 21 hari kerja. Eksteriornya masuk ke C, mesinnya terkategori C. Nah ini di open di 5.300.000 dan ini kondisi masih terbilang cukup baik sih, hanya butuh cuci lagi. Ban juga masih kondisi 50-60%. Headlamp masih oke, belum ada yang baret-baret atau penyok-penyok berarti ya. Kalau dilihat sih kondisinya masih terbilang cukup. Jok juga oke. Odometer di 31 ribuan. Ini hanya berdebu aja sih kalau gue bilang. Sisanya sih masih terkategori cukup baik sih. Belum ada fairing yang baret, belum ada fairing yang pecah juga. Jadi buat temen-temennya yang tertarik nih dengan Mio 125 tahun 2018 ada di depan kita. Sayang nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa cek aja di plat nomornya. Eksteriornya kalau menurut gua C, mesinnya terkategori C. Di opennya di 5.300.000 guys. Buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih. Lanjut, banyak juga yang nanyain Vario. Nah ini ada Vario 150 yang monoton ya, dan ini masih terbilang cukup favorit juga sih sebenarnya. Ini tahun 2017 guys. Warnanya hitam matte seperti ini, BPKB ready. Pajak mati di bulan September besok nih 2021. Eksteriornya menurut gua C, cuman kusam ya, mesinnya terkategori cukup. Dan ini di open di 11 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan nih kita screening sedikit. Kalau untuk di bagian velg nih masih bawaan pabrikan ya, warnanya gold seperti ini. Dan kondisi di bagian fairing-fairingnya atau body-bodinya sih masih terbilang cukup, agak kusam aja. Tapi di bagian headlamp masih oke. Emblem di bagian bodinya ini juga sudah ada yang lepas ya, sayang banget nih. Terus kusam juga di bagian jok. Kita cek di bagian cluster meternya. Kayaknya nih akinya soak, sayang ya. Jadi kita nggak bisa ngecek odometernya. Cuman ini udah turun beberapa kali ya, karena sudah ada kertas slotnya. Sekarang harganya di 11 juta nih guys. Nah ini adalah kondisi di bagian sisi sebelah kirinya kalau teman-teman bisa lihat. Cuman masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Hanya nanti tinggal teman-teman cek aja nih, mau nunggu harga lebih turun lagi atau misalnya langsung cek unitnya nih guys. Kayaknya sih masih cukup oke. Kalau dicuci oke lagi nih. Ya beberapa ornamen-ornamen yang hilang ditambahkan seperti emblem dan sebagainya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Vario, ada 2017 150 cc ya, warna hitam matte seperti ini dengan eksteriornya kalau menurut gua C, mesinnya juga terkategori di C. Pajaknya masih hidup 1 bulan ke depan nih di bulan 9 2021, BPKB ready. Di opennya di 11 juta nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Vario 150, nah ini ada nih guys di depan kita. Cek aja langsung di Balai Lelang Smartbeat guys. Aerox, ada Aerox 12 jutaan di depan kita nih, 2018 warna kuning. Yamaha New Aerox 2018 ya guys, dengan sayang nota pajaknya nggak ada. Teman-teman bisa cek di plat nomornya, BPKB 14 hari kerja. Eksteriornya agak kurang, mesinnya terkategori cukup katanya. Di open di 12 juta rupiah guys. Kalau kita lihat kondisinya emang agak kusam, tapi masih cukup layak sih kalau gue bilang. Ada beberapa baret-baret kasar nih, kayaknya bekas nyerempet dan juga bekas jatuh. Banyak lumpur juga, jadi butuh dicuci lagi. Behel di bagian belakang nggak ada nih guys, dan juga ada fairing yang pecah nih, sayang banget nih bagian belakang. Ini kondisi di ban belakang sudah diperbesar, diganti seperti ini. Jadi ini kayaknya nggak tahu bekas balap apa gimana, tapi sih kondisinya kalau dicuci dan juga di touch up lagi nih oke ya. Cluster meter masih oke. Kita cek. Wah sayang, akinya soak nih guys. Nah, jadi kita nggak bisa ngelihat berapa odometernya, spion juga sudah nggak ada. Ini juga standarnya diganjil ya, karena ground clearance-nya jadi lebih tinggi. Bannya juga tebel banget soalnya. Nah ini buat teman-teman yang nyari Aerox 12 jutaan. Di depan kita ada Yamaha New Aerox 2018 warna kuning ya, dengan sayang nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada. Kalau dilihat nih eksteriornya kurang ya, mesinnya terkategori C arah ke D sih kayaknya, sayang akinya soak nih guys. Nah ini di open di 12 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik. Buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys.
Oke, lanjut guys, kita cek nih, di depan kita ada New X-Ride nih. Langsung aja, ini adalah Yamaha New X-Ride 125cc tahun 2017 nih guys. Warna merah hitam seperti ini dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. BPKB ready, eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Di open di 6.700.000 guys, masih cukup worth it ya kalau gue bilang. Ini adalah kondisi di bagian sisinya masih oke sih, masih cukup lengkap ya, termasuk spion, sen dan sebagainya. Hanya ada beberapa sedikit kusam aja, tapi butuh cuci poles, dan ini masih pemakaian cukup wajar kalau menurut gua. Untuk di bagian jok sudah ada sedikit yang sobek, tapi ini masih minor, bisa di retrim lagi. Dengan kondisi di bagian belakang sih masih oke. Yang biasa paling ditanyakan untuk X-Ride tuh sen di belakang itu masih lengkap nggak? Nah, ini masih lengkap, belum ada yang patah guys. Kondisi ban masih cukup layak pakai, 40-50%. Nah, ini adalah odometernya di 24 ribuan nih guys. Ini juga masih nyala ya, jadi akinya belum soak. Ada eco mode-nya juga nih guys, dan juga sudah ada hazard. Nah, ini guys, buat teman-teman yang tertarik dengan X-Ride, Yamaha X-Ride di depan kita ada tahun 2017 125cc ya, dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. BPKB-nya ready, eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Di opennya di 6.700.000 nih. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Lanjut nih, ada Vario lagi. Jadi ada beberapa Vario ya, yang ini kondisinya sih terbilang kurang sih kalau menurut gua. 10 juta rupiah. Ini adalah Vario 150 yang monoton dengan warna putih seperti ini. 2016 nih guys. Pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. BPKB ready, dan ini di open di 10 juta. Dengan kondisi agak kusam, tapi hanya butuh di touch up lagi nih. Kondisi masih oke nih guys. Kalau di headlamp masih bening, kondisi velg masih bawaannya, dengan bannya ini masih cukup layak pakai. Di joknya ini butuh di trim ulang ya, karena ini agak kusam, nggak tahu pernah ngangkut barang apa gimana, tapi kayaknya sih ini harus diservis lagi. Terus ini adalah di bagian cluster meternya. Nah, ini sudah dirubah ya, variasi begini. Aki masih nyala, cuman sayang odometernya tidak nampak di sini guys. Nah, ini kalau dilihat dari kondisi bagian belakang masih cukup sih. Jadi ini kalau di touch up lagi nih masih oke banget nih guys. Nah, ini ada beberapa kusam juga di bagian kokpitnya. Jadi kalau kita lihat laci penyimpanannya juga kusam nih guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang nyari Honda Vario nih, ada di depan kita 150cc tahun 2016, 10 juta rupiah, pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. BPKB ready, eksteriornya kurang nih menurut gue, tapi butuh di touch up lagi. Mesinnya masih terkategori C nih. Di open di 10 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Lanjut nih, ada motor yang masih unsold kemarin, 2 jutaan lagi, Yamaha Mio GT 2014. Ini sekarang di 2.800.000 dengan pajak mati di September 2018. BPKB ready, eksteriornya C arah ke D menurut gua, mesinnya terkategori C arah ke D juga. 2.800.000, motornya seperti yang ada di depan kita. Ini buat operasional keren banget nih guys. Butuh di touch up dikit. Mika headlamp nih harus diganti karena sudah pecah. Beberapa baratan-baratan kasar, jok juga sudah harus di retrim lagi. Untuk di bagian speedometernya nih sudah retak seperti ini, dan ini harus diganti nih. Dan ini juga bekas copotan di bagian batoknya. Jadi ini kayaknya satu batok keseluruhan nih harus diganti biar bagus lagi. Sisanya sih agak kusam-kusam aja ya kalau menurut gua. Kondisi ban sih sekitar 20-30%, cuman harus diganti lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk motor operasional mungkin ya, Mio GT 2014 nih guys. Dengan pajak mati di September 2018 kemarin. BPKB ready, eksteriornya agak kurang menurut gua, dan mesinnya terkategori agak kurang. Di open di 2.800.000, buruan buat teman-teman yang tertarik. Di Balai Lelang Smartbit nih ada nih di depan kita nih. Berikutnya lagi motor yang masih unsold nih guys, KLX 150 Kawasaki ya, 2018 nih guys, warna hijau. Pajak mati di bulan April 2021 kemarin, BPKB-nya 7 hari kerja. Turun lumayan 500.000 nih, jadi 21.500.000. Eksterior C, mesinnya terkategori C. Nah, ini kondisinya ada beberapa kusam aja ya, tapi butuh dipoles-poles lagi nih, bodinya oke lagi. Untuk di bagian mesin nih ada packing yang kayaknya nih sudah rembes ya, cuman nih sudah ada beberapa perbaikan mungkin dari officer field dari Balai Lelang Smartbit nih. Kemarin sih bagian fairing di bawahnya nggak ada, cuman sekarang sudah ada, tapi packingnya masih terlihat bocor di bagian mesin. Sisanya sih untuk di bagian kaki-kaki ya, velg masih oke, ban kondisi juga masih sangat layak pakai, dan kondisi di bagian sisanya sih ya tinggal di touch up lagi guys, jadi tinggal dibersih-bersihkan lagi. Nah, ini kalau odometernya teman-teman nanya nih ada di 27 ribuan, tapi masih cukup oke ya, masih nyala, akinya masih angkat, tinggal langsung pakai aja nih guys. Oke, masih unsold nih di depan kita nih, KLX 150. Ada nih tahun 2018 guys. Pajak mati di bulan 4 2021. BPKB 7 hari kerja, eksterior C, mesinnya terkategori C. Di open di 21.500.000 saat ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan KLX nih, buruan nih guys. Ada KLX di Balai Lelang Smartbit. Nah, ini di open di 20 jutaan.
Nggak hanya Matic guys, di depan kita nih ada Supra X 125 Custom Wheels 2019 guys, warna merah hitam dengan nota pajak mati di bulan 10 2020, BPKB ready, dan ini di open di 10.700.000 guys. Motor bebek ini adalah Honda Supra X 125. Kondisi eksterior sih masih cukup nih guys, mesinnya juga terkategori cukup, dan di bagian bodi-bodinya nih ada beberapa baretan-baretan pemakaian aja. Kondisi ban juga masih cukup layak pakai, jok masih cukup baik sih kalau menurut gua nih, tinggal butuh dicuci lagi, dipoles lagi, oke lagi. Ada beberapa baretan di bagian kompartemen tengahnya ya, sayang ya. Terus kita coba cek di bagian odometernya sudah di 18 ribuan. Kayaknya akinya shock nih, jadi nggak nyala mesinnya. Tapi kondisinya sih masih serba cukup sih kalau menurut gue nih guys, untuk si Supra 125. Kalau buat teman-teman yang nyari motor bebek nih untuk operasional atau untuk harian, di depan kita nih ada Supra X 125 Custom Wheels 2019 guys. Pajak mati di bulan 10 2020 kemarin, BPKB-nya ready, eksterior C, mesinnya C, di open di 10.700.000 nih. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke guys, Kawasaki Ninja tipe Z ya, 2,5 nih masih ada nih, 14 jutaan tahun 2014 guys. Kita langsung cek aja dulu datanya. Ini adalah Kawasaki Ninja 2,5 atau Z 2,5 ya di sini. Tahun 2014, warna hijau, BPKB ready, pajak mati di bulan 8 2019 kemarin. Eksteriornya kalau menurut gua C arah ke D, mesinnya terkategori C nih guys. Nah ini di open di harga 14 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih. Ini pernah kita review dan ini kondisinya masih oke lah, masih cukup layak pakai nih kalau menurut gua. Bodi wajar ya, ada beberapa baret-baret pemakaian, kusam dan sebagainya, dan ini butuh di touch up lagi, kondisi oke. Kita juga pernah ngecek nih untuk di odometernya, kurang lebih odometer di 28 ribuan, dan ini masih cukup oke nih. Kalau untuk kondisi ban, kaki-kaki sih masih terkategori sekitar 30-40% ya, sisanya masih oke. Sasisnya pun juga masih terlihat kokoh banget nih guys. Nah ini guys, buat yang nyari Kawasaki Z250 nih, ada di depan kita nih. Tahun 2014, warna hijau seperti ini dengan pajak mati di bulan 8 2019 kemarin, dan BPKB-nya ready guys. Di open di 14 juta rupiah dengan eksteriornya menurut gua C, cuman harus butuh di touch up lagi ya. Mesinnya terkategori C guys. Buruan cek di Balai Lelang Smartbeat. Sebelahnya guys, yang nyari Beat nih, ada nih. Ini adalah Honda Beat yang tipe yang popnya ya. Ini adalah Beat Pop 2018. Dengan pajak mati di bulan 2 2019 kemarin, tapi BPKB-nya ready nih guys. Eksterior C, mesinnya terkategori C, di open di 5.500.000. Nah ini kita langsung cek aja nih buat teman-teman yang tertarik dengan Beat. Ini ada Beat Pop nih dengan kondisinya memang agak kusam dan beberapa baret-baret pemakaian. Headlamp sign sih masih oke. Kondisi ban masih cukup. Untuk di bagian footstepnya nih, di bagian bawahnya nih sudah agak kusam, jadi butuh di touch up lagi dan ada beberapa baret-baret. Kalau untuk di cluster meternya masih oke nih. Di bagian odometernya menunjukkan di 12 ribuan. Kondisi joknya butuh di trim ulang lagi. Sisanya di bagian belakang masih cukup ya. Nah ini masih kondisi oke banget, tapi harus butuh di sedikit poles-poles lah biar nggak kelihatan kusam-kusam amat nih. Cuman butuh dicuci lagi aja. Nah buat teman-teman nih yang tertarik dengan Honda Beat Pop ya 2018, untuk harian kah, untuk kuliah, bahkan untuk mungkin pergi kerja ya, karena ini cukup terbilang irit. Tahun 2018 nih, warna hitam. STNK-nya mati di bulan 2 2019 kemarin, tapi BPKB-nya ready guys. Ini di open di 5.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Masih ada lagi banyak guys. Ini ada R15 2019 nih dengan pajaknya yang nggak ada, eksteriornya C, mesinnya terkategori C, harganya 17.500.000. Ini ada R15. Jadi kalau teman-teman tertarik, nggak hanya motor-motor Matic, ada motor sport juga. Ada baru lagi yang masuk ini, Yamaha Lexi 2019 dengan nota pajak nggak ada nih, tapi kondisinya masih serba C ya katanya, mesin C, eksterior C. Cuman kalau gue lihat nih ada beberapa baretan-baretan pemakaian ya, tapi butuh di touch up lagi. Ini di 10.500.000 nih guys, buat teman-teman yang tertarik Lexi nih, 10.500.000 2019. List but not least ya, ini cuman satu gue lihat nih, NMAX nih guys. Di depan kita nih kayak ada Yamaha All New NMAX 2021 guys, jadi masih tampak baru ya, warna hitam. Sayang nih nota pajaknya nggak ada, tapi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya, masih oke ya, 2021. Eksteriornya masih C, mesinnya terkategori C, 23 juta aja nih guys di opennya nih. Kita langsung sedikit screening aja. Nah ini kalau kita lihat eksterior ini butuh dicuci poles lagi aja nih, sisanya sih masih terkategori cukup. Handlebarnya ini sudah diganti ya dengan handlebar warna merah seperti ini, dan juga di bagian pengaitnya juga sudah diganti. Nah ini adalah cluster meternya, kita cek odometernya ada di 20 ribuan guys. Ya lumayan nih, udah jalan jauh kayaknya, touring nih guys. 2021 udah di 21 ribuan, lumayan sih kalau menurut gua. Lalu di beberapa bagian sisanya nih hanya kotor-kotor pemakaian aja, tapi masih terbilang oke. Kalau dicuci poles lagi, ini sudah akan terlihat ganteng lagi nih guys.
Oke, ini kayaknya satu-satunya saat ini NMAX nih yang ada di sini baru ya, all new NMAX. Sisanya masih ada di stok sono guys, jadi masih belum dilelang. Ini yang ada di lelang di depan kita nih adalah all new NMAX 2021, masih kondisi oke ya guys. Sayang nota pajaknya nggak ada nih, BPKB-nya 7 hari kerja. Eksteriornya masih C, mesinnya terkategori C. Dan ini diopen di 23.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan NMAX 2021, ini ada nih guys di balai lelang Smartbeat. Oke guys, mungkin sekian aja informasi dari lelang motor yang ada di video ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan informasi yang ada di video ini, langsung cek di deskripsi guys. Ada informasi balai lelang Smartbeat lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi lebih update untuk feeds harian dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.